Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami malam hari ini dalam salah satu program live interaktif Fatwa TV, yaitu live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen STDI Imam Syafi'i Jember. Dan insya Allah kami akan menemani kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam mendatang. Dan nantinya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan mempersilahkan para pemirsa dan para pendengar sekalian untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka nantinya. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah nih Ustadz. Iya. Dan di 10 hari awal Dzulhijjah Ustadz. Alhamdulillah. Semoga malam hari ini menjadi malam yang diberkahi Ustadz. Dan terima kasih atas kehadiran Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang tentunya akan disampaikan malam hari ini oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Karena kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada baiknya kita ingat terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan jihad di jalan Allah? Melebihi amalan jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun amalan tersebut adalah amalan jihad fisabilillah, kalau dilakukan di hari-hari lain, maka amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih mulia, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecualikan satu amalan, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya dan dengan hartanya, kemudian dia gugur di medan pertempuran itu tanpa kembali dengan harta, tanpa kembali dengan nyawa. Amalan itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan saleh di hari-hari ini.
Tapi kalau dia pergi perang jihad di jalan Allah, kemudian balik lagi selamat, maka amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini walaupun bukan jihad fisabilillah bisa lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan jihad fisabilillah. Para jemaah sekalian rahimanirahmakumullah. Ini menunjukkan bahwa zikir itu bisa lebih mulia daripada jihad fisabilillah di hari-hari ini. Iya, zikir di hari-hari ini bisa lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fisabilillah. Bersedekah walaupun hanya sedikit di hari-hari ini bisa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad fisabilillah. Wakaf di hari-hari ini bisa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fisabilillah. Salat sunnah, membaca Al-Qur'an, bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya. Amalan-amalan saleh di hari-hari ini sangat-sangat besar pahalanya, sangat-sangat tinggi kedudukannya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah waktu yang sedikit ini sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ingatlah terus firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Sungguh bekal yang paling baik adalah amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk memperbanyak di hari-hari ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa tahlil, takbir dan tahmid. Dalam sabdanya beliau mengatakan, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Maka perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan tahlil, yaitu la ilaha illallah, takbir, yaitu Allahu Akbar, tahmid, yaitu alhamdulillah, bisa juga walillahil hamd. Dan 3 zikir ini bisa kita rangkai menjadi sebuah zikir yang biasa dikenal di masyarakat kita dengan takbiran. Ya, takbiran. Kalau kita mendengar kata-kata takbiran, maka kita langsung faham maksudnya adalah bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di situ ada takbir, ada tahlil, ada tahmid, ya. Allahu Akbar, ini takbir. La ilaha illallah, ini tahlil. Allahu Akbar, ini takbir. Walillahil hamd, itu adalah tahmid. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemarakkan 10 hari pertama ini dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan takbiran ini. Makanya sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini biasa mengingatkan manusia untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Sampai-sampai ya sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah itu keliling pasar, masuk ke pasar untuk mengangkat suaranya dengan takbir, tahlil dan tahmid itu, agar orang-orang ingat bahwa mereka sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid tersebut. Maka para jemaah sekalian rahimanahumullah, kita juga hendaknya memperbanyak amalan zikir ini, yaitu amalan takbiran ini, dan ingatkan manusia untuk melakukannya. Kalau misalnya ya ada orang yang menggunakan motornya, kemudian naruh speaker di motor tersebut, yang speaker tersebut dihidupkan
dengan suara ajakan untuk takbiran dan dia bawa motornya untuk keliling. Ini juga bisa ya disamakan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah. Atau misalnya dengan mobil ya. Dengan mobil kemudian ada orang yang mengajak manusia untuk membaca takbir, membaca tahlil dan membaca tahmid ya atau bertakbiran. Maka ini ada salafnya. Ada yang sudah memulainya. Yaitu sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah. Atau kalau misalnya kita istilahkan dengan takbiran keliling, maka ini takbiran keliling yang disyariatkan. Ya asalkan tidak dibarengi dengan alat-alat musik ya. Karena ada orang-orang yang mengingatkan manusia untuk bertakbiran tapi dengan alat-alat musik, ini juga sesuatu yang sangat ya tidak selaras dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perbanyak amalan-amalan saleh di hari-hari ini semampu kita ya. Kemudian kalau bisa perbanyaklah membaca takbir, tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amalan ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas penyampaian satu untai nasihat pembuka pada malam hari ini. Masya Allah, itu tadi pemirsa nasihat pembuka yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini telah terhubung bersama kita. Ada penelpon pertama, ada Ibu Imah di Sumatera Selatan. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu Imah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Imah. Ustaz, apa boleh mengkodok puasa di awal bulan Zulhijjah ini Ustaz? Ya. Baik, cukup Ibu. Hanya itu. Ya. Cukup. Cukup. Ya. Baik, terima kasih Bu. Barakallahu fiik. Ya. Jawabannya mengqada puasa Ramadan termasuk amalan saleh. Bahkan dia amalan kewajiban. Ketika dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka itu menjadi amalan yang sangat mulia sekali. Menjadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad fi sabilillah. Dan harus kita kecualikan hari ke-10-nya ya untuk puasa itu. Karena di hari ke-10 adalah hari Raya Idul Adha. Dan di hari Raya Idul Adha kita tidak boleh berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum, ya. Di tanggal 10 dan hari-hari tasyrik setelahnya, 3 hari setelahnya itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Maka kita tidak boleh berpuasa di hari-hari tersebut walaupun puasanya adalah puasa qada. Ya, kalau ingin mengqada ya maka bisa dilakukan di hari pertama sampai hari ke-9. Ya. Dan itu termasuk amalan kebaikan, masuk dalam keumuman hadis, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh sang penanya. Ada Ibu Imah tadi di Sumsel. Dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung. Ada penelpon kedua malam hari ini, Pak Soleh Haji di Bengkulu. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izin silakan. bertanya Ustadz.
Ya, silahkan. tentang adab takbir muqayyad Ustadz. Ya. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13 yang dibaca setelah sholat wajib berjamaah begitu Ustadz. Ya. Apakah adabnya itu dipimpin oleh imam gitu Ustadz bersama-sama takbir atau masing-masing saja? Nah kemudian tentang redaksi takbir Ustadz, ada ditambahkan setelah Allahu Akbar la ilaha illallah wal akbar Allahu Akbar walillahilham Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya Ustadz. Ada yang panjang seperti itu. Apakah itu ada syariatnya takbir semacam itu Ustadz? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi pertanyaan yang pertama adalah tentang adab takbir yang muqayyad. Itu takbir yang dibaca ya setelah salat ya. Taib, ini di antara adabnya adalah dilakukan dengan sendiri-sendiri ya. Tidak dilakukan secara berjamaah atau dipimpin oleh satu imam. Imamnya membaca kemudian diikuti oleh makmumnya. Ya, ada sebagian ulama yang melarang hal ini ya. Namun ada sebagian ulama lain yang membolehkannya ya. Saya sampaikan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membolehkan bertakbir secara jama'i di takbir yang muqayyad itu. Beliau mengatakan tidak ada aturan yang detil di sini, aturan khusus untuk takbir yang muqayyad ini atau untuk takbir yang mutlak ini. Ya, antara takbir mutlak, takbir muqayyad tidak ada aturan khusus di dalamnya. Sehingga ya semua cara dibolehkan. Baik di masjid ataupun di jalan ataupun di pasar, baik secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri, Imam Syafi'i membolehkan. Ya, ada yang tidak membolehkan ya. Sebagian ulama tidak membolehkan karena kalau itu benar-benar dilakukan oleh Nabi SAW, tentunya ada dalil khususnya yang menjelaskan tentang itu. Tapi ternyata tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang itu. Namun pendapat yang mengatakan membolehkan juga, ana melihat ya dalilnya lumayan kuat ya. Karena dulu sahabat kalau tidak salah sahabat Ibnu Umar ya, ketika mengajak orang-orang untuk bertakbir di Mina, itu sampai Mina terdengar gemuruh takbir. Sampai Mina terdengar gemuruh takbir, dan gemuruh takbir ini tidaklah terjadi kecuali ketika suaranya menyatu. Kalau suaranya itu sendiri-sendiri, maka gemuruh takbir itu tidak akan jelas, tidak akan jelas terdengar. Ya intinya kalau kita ingin lebih hati-hati, maka takbir sendiri-sendiri. Tidak ada yang mengingkari kalau kita takbir sendiri-sendiri. Tapi kalau kita takbir dengan dipimpin oleh seorang imam, maka ada yang tidak membolehkannya. Sehingga kalau kita ingin lebih hati-hati, maka lakukan takbir itu secara sendiri-sendiri. Takbir setelah sholat, kemudian lakukan secara sendiri-sendiri. Taib. Kemudian bacaan takbir. Bacaan takbir juga tidak ada nasnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ada dari Nabi SAW adalah ucapan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah di hari-hari ini untuk membaca tahlil, takbir dan tahmid. Ya, adapun bacaan yang kita kenal dengan takbiran itu, maka ini diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW. Ada yang lafalnya Allahu Akbar hanya 2 kali, La ilaha illallah, Allahu Akbar 2 kali lagi, walillahil hamd. Ada yang redaksinya seperti ini, dan sanadnya sahih. Yang paling sahih adalah redaksi ini. Ada juga redaksi yang takbir pertamanya diulangi sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
Allahu Akbar, yang itu 2 kali, walillahil hamd. Kemudian adapun tambahan ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini tambahan yang seperti ana melihat juga tidak ada masalah. Maknanya sahih ya, maknanya sahih, dan itu juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila itu diucapkan, ana melihat tidak ada masalah karena memang tidak ada batasan yang khusus di sini. Tidak ada batasan yang khusus di sini. Kalau misalnya orang ya di hari-hari ini dia membaca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu dia membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau membaca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam misalnya ya. Dia rangkai itu ya sendiri dari dirinya. Intinya dia ingin menggabungkan amal-amal atau zikir di hari-hari ini, maka tidak ada masalah. Anda melihat tidak ada masalah. Karena memang tidak ada aturan khusus yang membatasi zikir-zikir tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Baik, kembali alhamdulillah pemirsa, telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon ketiga, ada Pak Muhammad Nasir di Bangka Belitung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Pak Ustadz, saya mau bertanya ini Pak Ustadz. Permasalahannya orang tua saya sudah meninggal. Jadi pada bulan-bulan ini, bulan haji, biasanya kan motong korban. Jadi apakah yang utamakan dulu, lebih abdol apa kita harus berhaji dulu untuk orang tua kita sudah meninggal, apa kita motong korban gitu Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Lebih utama apa? Ibadah haji. Iya. Ya, udah meninggal Pak, udah meninggal ya. Lebih utama apa? Dihajikan berarti. Dihajikan, badal hajinya apa dia badal hajikan? Apakah motong korban dulu? Motong korban Kan untuk selaku siapa? Anaknya. Untuk orang tua tadi, orang tua udah meninggal. Baik. Ya. Baik. Ya, sudah jelas Bapak. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Iya, pertanyaannya, ya orang tuanya sudah meninggal. Apakah lebih utama dihajikan dengan cara badal, ataukah lebih utama dikorbankan atau ya berkorban atas nama orang tua? Kalau perbandingannya antara dua ini, maka membadalkan haji orang tua ya lebih utama. Kenapa? Karena itu ada sunnahnya. Maksudnya ada syariatnya seperti itu. Ada dalil yang jelas. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada anak ya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghajikan orang tuanya. Karena ketika orang tuanya hidup ya, orang tuanya sebenarnya bisa haji, tapi keduluan wafat sebelum melakukan ibadah haji. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan anaknya untuk ya berhaji atas nama orang tua. Kemudian pernah ya suatu ketika Rasulullah SAW mendengar ada salah seorang sahabat yang berhaji atas nama Syubrumah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau sudah pernah berhaji? Maka orang tersebut mengatakan belum pernah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, haji dulu untuk dirimu sendiri. Baru setelah itu kamu bisa berhaji untuk Syubrumah. Maksudnya di sini Rasulullah SAW mentakrir atau menyetujui amalan menghajikan orang lain. Jadi ada jelas ya sandaran amalan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, menghajikan
orang yang sudah meninggal itu biayanya lebih besar daripada daripada berkorban atas nama mayit. Berkorban atas nama mayit misalnya pakai domba sudah bisa. Domba yang umur 6 bulan sudah mencukupi untuk berkorban. Dan itu mungkin ya harganya 2 juta atau bahkan kurang. Tapi kalau badal haji ya bisa sampai 10 juta. Bisa sampai lebih dari itu. Ya intinya menghajikan orang tua atau membadalkan haji orang tua itu lebih besar usahanya, effortnya, pengorbanannya lebih besar. Maka itu yang lebih utama. Begitu pula dilihat dari sisi bahwa ibadah haji itu termasuk rukun Islam. Sedangkan berkorban tidak termasuk rukun Islam. Maka dari sisi jenis ibadahnya, maka ibadah haji itu lebih mulia daripada ibadah korban. Dua-duanya mulia, tapi tingkatan ibadah haji itu lebih tinggi daripada tingkatan berkorban. Apalagi kalau kita melihat ya, dari sisi sunnah berkorban atas nama mayit, ini diperselisihkan oleh para ulama. Berkorban atas nama mayit, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ini maksudnya berkorban atas nama mayit secara terpisah ya. Dan mayit tidak pernah berwasiat. Maka ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan yang seperti itu. Para sahabatnya juga demikian, tidak pernah melakukan yang seperti itu. Makanya jadinya masuk ke bid'ah. Ada yang mengatakan boleh. Karena mereka mengatakan ini hampir sama dengan sedekah untuk mayit. Ini hampir sama dengan sedekah untuk mayit. Sedekah untuk mayit berupa harta disedekahkan dan pahalanya dihadiahkan ke mayit, boleh tidak? Boleh. Maka apa bedanya ini dengan berkorban atas nama mayit? Kan maksudnya uang, kita belikan hewan, kemudian hewannya disembelih atas nama mayit. Mirip banget ya. Ini yang dihadiahkan sedekah berupa uang sedekah, ini yang dihadiahkan hewan yang disembelihkan. Sehingga ya ini boleh-boleh saja. Walaupun tidak ada hadis yang menjelaskan khusus masalah ini. Apalagi ya kalau kita memahami bolehnya berkorban atas nama mayit ketika diikutkan dengan kurbannya orang yang masih hidup. Misalnya seorang anak, dia berkorban. Kemudian beliau mengatakan korban ini pahalanya untukku dan untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Ini dibolehkan. Ya, ini jelas dibolehkan. Kalau ini dibolehkan, kenapa yang terpisah nggak boleh? Harusnya kalau kumpul boleh, maka ketika dipisah pun harusnya boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala alam, ana secara pribadi ya lebih menguatkan yang membolehkan, dan itu pendapat para ulama Syafi'iyah. Tapi yang ingin ana sampaikan di sini adalah poin di sana ada ulama yang melarang. Di sana ada ulama yang melarang ketika bentuknya adalah berkorban untuk orang yang sudah meninggal dan hanya dia saja. Hanya untuk dia saja. Jadi terpisah, berdiri sendiri. Mayit di sini berdiri sendiri. Maka ini ada beberapa ulama yang melarang. Ya, ketika masalah haji tidak ada perselisihan sama sekali, badal haji tidak ada perselisihan sama sekali. Sedangkan dalam masalah berkorban atas nama mayit ada perselisihan, maka ini menunjukkan ya bahwa membadalkan haji orang yang sudah meninggal itu lebih utama daripada berkorban atas nama mayit. Ya, wallahu taala a'lam. Namun para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, badal kalau yang membadalkan itu orang lain yang kita kasih uang. Di zaman ini
kita sulit mendapatkan orang yang bisa ikhlas. Kita sulit mendapatkan orang yang membadalkan haji ya benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Benar-benar menjaga kualitas hajinya. Ini akan sulit untuk kita dapatkan di zaman kita ini. Ya, ini juga harus dipertimbangkan. Ya, kalau ingin yang badal haji, maka badal haji sendiri. Tapi itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW ketika menyebutkan ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya setelah orang meninggal, Rasulullah SAW mengatakan salah satunya adalah awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang berdoa kebaikan untuk orang tuanya. Rasulullah tidak mengatakan awwaladin salihin yahujju anhu, atau anak saleh yang menghajikan orang tuanya. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang banyak yang terus mendoakan orang tuanya. Maka ya ana melihat kalau misalnya kesempatan untuk berhaji itu sangat sulit didapatkan oleh orang di zaman ini, ya berhaji untuk dirinya. Setelah itu atau di samping itu, banyaklah berdoa kebaikan untuk orang tua. Banyaklah berdoa kebaikan untuk orang tua, terutama doa agar orang tua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan meninggikan derajat orang tua di surga nanti. Demikian wallahu taala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dari pertanyaan Bapak Muhammad Nasir tadi di Bangka Belitung, semoga dipahami oleh yang bertanya dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah terhubung kembali bersama kami malam hari ini. Ada Ibu Ina di Jawa Timur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu Ina, satu pertanyaan singkat. Ya, Ustadz tadi sempat dijelaskan bahwa untuk menghidupkan 10 hari awal di bulan Zulhijjah salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, ternyata suami saya baru tahu kalau misalnya suami saya ini tidak lancar dalam membaca Al-Quran. Saya sudah mencoba beberapa cara, saya sudah mencoba untuk mendengar beliau membaca Al-Quran, lalu membetulkan jika ada yang salah, namun beliau kadang selalu tidak berkenan dan bahkan keberatan. Saya juga sudah mencoba untuk mengundang guru tahsin untuk kami berdua, namun progres suami ini tidak seberapa. Nah, mohon nasihat Ustadz, karena saya malah takutnya saya jadi berdosa karena saya terus-terusan mengajak suami untuk mengaji, terutama di awal-awal bulan Zulhijjah ini, karena kan kadang memicu beliaunya untuk marah gitu, tidak berkenan gitu. Mohon nasihat Ustadz, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Pertanyaan yang mungkin banyak ya dialami oleh orang-orang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi ada orang yang kurang tepat dalam membaca Al-Quran, tapi dia punya semangat untuk membaca Al-Quran. Apakah setiap dia salah kita harus mengingatkan? Apalagi kalau diingatkan dia tidak mau, diingatkan malah marah. Apakah kita harus mengingatkan terus ketika dia salah? Jawabannya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang pertama, semangat dia untuk membaca Al-Quran itu sudah sangat bagus. Maka harusnya kita pupuk semangat ini. Kita dorong terus untuk membaca Al-Quran, walaupun salah-salah. Walaupun dia banyak salah dalam membaca Al-Quran, kita dorong. Karena usaha dia untuk membaca Al-Quran itu sudah kebaikan. Dan kesalahan dia dalam membaca Al-Quran itu kesalahan karena kejahilan dia. Dan insya Allah orang yang seperti itu ma'dzur. Hanya saja nanti dia diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran yang baik. Maka pupuklah semangat dia untuk melakukan kebaikan.
Kemudian setelah itu ya coba dirutinkan belajar tahsinnya. Jangan hanya di bulan Dzulhijjah. Jangan hanya di bulan Dzulhijjah. Datangkan guru tahsin untuk ya mengajarkan tahsin tersebut kepada suami, kepada anggota keluarga yang lain juga. Sehingga nantinya ya suami semakin lama akan semakin baik bacaan Al-Qur'annya. Ya kalau misalnya kita cegah suami untuk membaca Al-Qur'an karena kesalahannya, maka mudaratnya lebih berat ya, lebih besar. Mudaratnya akan lebih besar. Dia malah akan marah ya, akan berakibat buruk terhadap keharmonisan hubungan keluarga. Dia akan ya bisa jadi malah sampai perceraian, bisa jadi. Dan itu mudarat yang sangat besar. Maka pertimbangkan hal ini ya. Dalam mengingkari kemungkaran yang benar-benar mungkar saja, itu kita harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, apalagi yang seperti ini. Belum tentu itu merupakan kemungkaran. Kenapa demikian? Karena dia bacaan dia yang salah itu bukan karena kesengajaan. Dia tidak menyengaja untuk menyalahkan bacaannya. Atau dia tidak menyengaja untuk membaca dengan cara yang salah. Tapi dia sudah berusaha untuk membaca dengan cara yang benar, tapi karena kejahilannya akhirnya terjatuh ke dalam kesalahan. Tapi kesalahan itu pun tidak pada semua bacaannya. Ada bacaan-bacaan yang benar. Ya, ini bukan suatu kemungkaran yang bisa dipastikan kemungkarannya. Karena bisa jadi orang tersebut ma'dzur. Bisa jadi orang tersebut memang punya keterbatasan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Tapi bisa juga memang tidak demikian. Ya, bisa juga memang tidak demikian. Tapi intinya di sini, kalaupun itu ada kemungkinan kemungkarannya, maka ini bukan kepastian. Itu bukan kemungkaran yang bisa dipastikan. Maka untuk membenarkannya atau untuk memperbaikinya, kita harus benar-benar memperhitungkan maslahat dan mudarat. Yang jelas-jelas kemungkaran saja, untuk mengubahnya, menghilangkannya, kita harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam sebuah kata-katanya, ia sangat bagus mengatakan, menghilangkan kemungkaran atau mengingkari kemungkaran apabila mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka tindakan itu menjadi kemungkaran. Iya, mengingkari kemungkaran apabila mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka pengingkaran terhadap kemungkaran itu menjadi kemungkaran. Makanya kita harus pertimbangkan antara maslahat dan mudarat ini dalam mengingkari sesuatu yang kita anggap sebagai kemungkaran. Kalau mudaratnya lebih besar, maka lebih baik kita ingkari dengan hati atau dengan cara yang tidak mendatangkan mudarat. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum, Masya Allah. Itu tadi jawaban dari Ustaz atas pertanyaan Ibu Ina dari Jatim tadi. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali pemirsa, telah terhubung bersama kita ada Pak Yuda di Malang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Yuda, satu pertanyaan singkat. Iya, jazakallah khair. Ustadz, saya mau bertanya tentang masalah haji, Ustadz. Ya, apabila tanggal 7, yakni malam 8 Zulhijjah itu sudah bergerak ke arah Mina, Ustadz. Ya. Kemudian tanggal 8 pagi sudah ada di Mina. Terus ngambil ihramnya di Mina apa boleh, Ustadz? Sedangkan yang saya tahu kan tanggal 8 pagi baru berangkat ke Mina. Tapi ini sudah ada di Mina 8 paginya, Ustadz. Soalnya tanggal 7 malam 8 sudah bergerak. Bagaimana Ustadz ya hukumnya ya? Ya. Cukup? Baik, cukup Bapak. Iya, cukup Ustaz. Ya. Ya, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, di hari ke-8 ya. Di hari ke-8 para jamaah yang
ingin melakukan ibadah haji, disunahkan untuk berihram di tempat di mana dia berada. Disunahkan untuk berihram haji di waktu duha di tempat di mana dia berada. Kalau misalnya dia berada di hotel, maka dia disunahkan untuk berihram dari hotel, dari penginapannya. Kalau misalnya dia berada di perkemahan di Mina, maka dia disunahkan untuk berihram ketika itu di Minanya. Ya, sehingga yang seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Saya tahu ya keadaan di lapangan yang sangat crowded ya. Kalau berangkat di tanggal ke-8 di saat orang-orang mulai ihram bersama-sama, maka jalan akan sangat ramai sekali. Makanya untuk menghindari keramaian itu, para jamaah haji atau travel atau kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji akhirnya berinisiatif untuk berangkat ke Mina sebelum orang-orang ramai, ya, sebelum keadaan crowded, sehingga mereka bisa sampai ke Mina dengan keadaan yang lebih ringan, dengan cara yang lebih tenang. Nanti setelah itu ihramnya di Mina. Ini seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Wallahu taala a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Baik, itu tadi pemirsa jawaban dari Ustaz atas pertanyaan Bapak Yuda di Malang tadi. Semoga menjadi pemahaman yang baik ya bagi Pak Yuda di Malang atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak malam hari ini. Baik, kembali pemirsa, alhamdulillah telah terhubung bersama kita. Ada penelpon ke-6, Ibu Warni di Banten. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afan izin bertanya. Ya. Saya mempunyai orang tua, qadarullah sudah meninggal dunia. Tapi sebelumnya orang tua saya itu pernah ikut anggota koperasi. Terus sampai sekarang namanya itu masih dipakai kakak saya untuk pinjam utang yang notabene utang itu koperasi simpan pinjam yang ada bunganya. Saya pernah bilang jangan dipakai lagi, tapi biarin aja untuk utang. Terus bagaimana itu hukumnya dengan orang tua saya yang sudah meninggal? Terus sikap saya itu harus bagaimana Ustadz untuk kakak saya itu? Mungkin itu aja Ustadz, makasih sebelumnya. Ya, para jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan yang bagus ya dari Bu Warni. Jadi orang tua dahulu pernah mendaftar sebagai anggota atau terdaftar sebagai anggota koperasi, kemudian meninggal, namanya masih tercatat di sana. Kemudian namanya dimanfaatkan oleh anaknya untuk melakukan akad riba, yaitu meminjam, akad utang. Yang jelas ya di situ ada klausul ribanya. Apakah ini dibolehkan? Jelas ya tidak boleh. Anak tersebut tidak dibolehkan untuk melakukan akad riba itu. Jangankan atas nama orang tua, atas nama dirinya saja tidak dibolehkan. Apalagi atas nama orang tua, menggunakan nama orang tua untuk kepentingan pribadi yang akadnya adalah akad yang ada dosanya, bahkan itu dosa besar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atau mendoakan laknat kepada orang yang berhubungan dengan riba. La'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibah wa syahidaih. Allah melaknat siapa? Orang yang memakan riba, makan hasil riba, ngutangi orang 1 juta, minta dibayar 1.100.000. Orang yang minta dibayar 1.100.000, 100.000-nya itu riba. Kalau dia ambil, dia masuk ke dalam hadis ini, dia termasuk orang yang memakan harta riba. Wa mukilahu,
orang yang ngasih riba. Orang yang ngasih riba itu orang yang utang tadi. Jadi dia asalnya utangnya 1 juta, dia harus mengembalikan 1.100.000. Jadi dia sudah rugi 100, masih rugi kena laknat. Harusnya kan dia mengembalikannya hanya 1 juta, tapi harus nambah 100.000. Dia sudah rugi di situ, masih kena laknat, rugi yang lebih besar, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa katibah, pencatat akad riba, itu pun kena laknat. Padahal dia tidak mendapatkan harta riba sama sekali. Yang mendapatkan harta riba siapa? Yang tadi, yang memakan harta riba saja. Yang ngambil manfaatnya itulah yang makan harta riba. Katibah, penulis, dia tidak mendapatkan harta riba, tapi kena laknat. Wa syahidai, begitu pula 2 orang saksi kena laknat, padahal tidak makan riba. Iya, anak tersebut juga demikian. Dia mendapatkan laknat, dosa besar. Ya maka ya sebagai ibu, harusnya melarang anaknya dengan tegas dan sampaikan kepada koperasi bahwa ayahnya sudah meninggal dan ya ibunya tidak ingin masuk lagi ke situ. Ya minta kepada koperasi agar menghilangkan nama suaminya dari koperasi tersebut sehingga tidak disalahgunakan oleh anak yang demikian. Ya anak ini akan sulit untuk dinasehati. Dan sudah ya orang tua, ibunya sudah menasehatinya tapi masih tetap menjalankan yang seperti itu. Maka lebih baik ditutup pintu ini. Lebih baik ditutup pintu ini. Karena dikhawatirkan juga orang tuanya, yaitu dikhawatirkan ayahnya mendapatkan dosa dari itu. Anak tidak memastikan ini, tapi khawatirnya demikian. Padahal ya bapaknya sudah meninggal. Kalau ya mendapatkan dosa karena hal ini kan kasihan. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Itu tadi jawaban dari Ustadz atas pertanyaan Ibu Warni di Banten. Alhamdulillah, semoga menjadi pemahaman ya bagi Ibu Warni yang bertanya dan juga bagi kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali telah terhubung. Ada penelpon ke-7 malam hari ini, Bapak Asrul di Lubuk Linggau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau bertanya Pak Ustadz. Karena aku ini kan belum lama, aku baru sekitar 2-3 tahun ikut yang namanya sunnah kan, yang katanya salafi. Iya. Jadi kalau yang sebelum kan kalau habis sholat 5 waktu, kami kan berdoa sama-sama. Kadang-kadang ya atau berdoa sendiri. Nah, tapi di dalam yang katanya sunnah atau salafi itu saya lihat setelah habis kita wirid, itu tidak ada doa bersama dan juga sendiri-sendiri pun saya perhati tidak ada. Habis wirid ditutup, sudah itu selesai. Nah, jadi yang saya tanya, apakah di dalam sholat tadi yang sudah kita lakukan tadi sudah ada doa untuk orang tua, Pak? Ya. Karena kita kan disuruh selalu mendoakan orang tua. Nah, dari takbir tadi sampai kita salam dengan wirid-wirid tuntunan itu, apakah sudah ada yang masuk untuk ke orang tua? Misalnya orang tuanya apa masih hidup atau sudah meninggal, begitu Pak Ustadz? Iya. Baik, cukup Bapak. Kalau boleh satu lagi Pak Ustadz, saya kan belajar ini banyak paham ini melalui TV dakwah yang katanya TV sunnah. Jadi hadis-hadis, ayat-ayat saya pahami lewat TV. Jadi tidak langsung kepada orangnya Pak ya. Baru ini saya bisa nelpon. Yeah. Apakah saya itu salah? Karena kata orang, saya pernah dengar-dengar, kalau nggak berguru langsung itu nggak sah Pak Ustadz. Ya cuman itulah Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah Pak Asrul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga antum ya di atas hidayah sunnah
sampai ajal menjemput. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, pertanyaan tadi tentang doa, ya. Doa setelah sholat. Dan saya lihat Pak Asrul kepengin sekali mendoakan orang tua yang mungkin sudah meninggal juga. Para jemaah sekalian rahimanallah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berdoa setelah sholat. Berdoa setelah sholat. Dalam wirid-wiridnya ada sebagian yang maknanya doa. Seperti misalnya astaghfirullah. Astaghfirullah itu artinya apa? Ya, atlubu al-maghfirah minallah. Aku minta ampunan kepada Allah. Itulah arti istighfar. Sebenarnya istighfar ini doa, tapi yang diminta adalah ampunan, jadinya istighfar. Begitu pula ada riwayat-riwayat yang lain yang tidak dominan ya, yang isinya adalah doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa setelah sholat ya kita disyariatkan untuk berdoa. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat beliau mengangkat tangan. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat 5 waktu beliau mengangkat tangan untuk berdoa. Jadi tadi yang saya sampaikan, beliau berdoa setelah sholat itu dalam bentuk zikir. Jadi tidak ada angkat tangan sama sekali. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak memberikan anjuran berdoa di dalam sholat. Seperti misalnya di dalam sujud, ya, di dalam sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fajtahidu fihi minad du'a. Bersungguh-sungguhlah di dalam sujud itu untuk berdoa. Dan kita di dalam sholat itu banyak sekali sujudnya. Kalau sholat kita itu 2 rakaat, sujud kita berapa? 4 kali. Dan itu kesempatan untuk berdoa semuanya. Kalau sholat kita 4 rakaat, ya, sujud kita berapa kali? 8 kali. Itu kesempatan untuk berdoa yang banyak. Kalau sholat kita 3 rakaat, sujud kita 6 kali. Belum lagi sholat-sholat sunnahnya. Di sana ada banyak sekali waktu untuk berdoa di dalam sholat. Dan kita harus paham ya, jamaah ya. Sholat itu artinya apa? Artinya doa. Sehingga doa itu harus menjadi sesuatu yang sangat inti dalam sholat kita. Sholat, doa artinya. Maka harusnya di dalam sholat kita ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk berdoa sebelum salam. Ya, menganjurkan kita untuk berdoa sebelum salam. Fakhtar minad du'ai ma syi'ta atau ma sya' fal yukhayyir minad du'ai ma sya'. Hendaklah seseorang itu memilih doa-doa yang dia inginkan, yaitu setelah seseorang membaca tasyahud, ya, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pilih doa-doa yang kita inginkan. Ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum salam perbanyak membaca doa. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Jadi kalau kita ingin mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, berdoa di sana. Misalnya dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Di dalam sujud bisa kita baca ini. Sebelum salam kita bisa baca doa ini. Dan itu berdoa untuk orang tua kita. Doa untuk kita, untuk orang tua kita, dan untuk kaum mukminin. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Demikian wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua perihal berguru, Ustaz. Iya, berguru. Ya, berguru memang yang paling afdal adalah berguru langsung. Itu yang paling bagus. Tapi berguru langsung ini seringkali tidak dimampui oleh seseorang.
Misalnya dia hidup di daerah yang tidak ada ya guru yang mumpuni dalam ilmu agama di tempatnya. Yang ada ya guru yang masih sangat terbatas keilmuannya. Atau bahkan ya sering kali menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Atau bahkan sering kali menyampaikan sesuatu yang mendukung kesyirikan, mendukung amal-amal yang tidak ada tuntunannya. Tidak ada di daerahnya. Guru yang benar-benar lurus ilmunya. Kalau keadaannya seperti itu, maka berguru lewat televisi, ya. Ini sesuatu yang sangat bagus. Berguru lewat radio, sesuatu yang sangat bagus. Berguru lewat internet, ya. Di sana ada channel-channel yang sangat bermanfaat untuk kita belajar, ya, agama. Bisa berguru lewat buku. Ya tentunya nanti kalau ada masalah-masalah ya harus ditanyakan kepada guru yang mumpuni sehingga masalah-masalah tersebut bisa terjawab dengan baik. Ya, memang berguru secara tidak langsung itu tidak ideal. Tapi ini tetap lebih baik daripada berguru kepada guru yang tidak mumpuni keilmuannya walaupun berguru secara langsung. Karena bisa jadi kalau kita salah milih guru, gurunya tidak memiliki ilmu yang lurus, maka ini malah akan menyesatkan kita walaupun kita bergurunya langsung. Lebih baik malah berguru dengan guru yang tidak langsung kita temui, tapi ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada raja-raja? Apakah raja-raja itu ketemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, melalui tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama, kita juga demikian. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu ditulis oleh para ulama. Kemudian kita baca. Apa bedanya tulisan dengan ucapan langsung? Ya, ada video yang langsung dari mulutnya. Malah justru yang seperti ini mungkin yang lebih mudah untuk difahami daripada membaca tulisan. Alhamdulillah di zaman kita ini ya ada sarana-sarana yang sangat memudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Dan ini jauh lebih baik daripada belajar lewat kitab. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sarana yang bisa merekam gambar, merekam suara, maka beliau akan gunakan itu untuk menyebarkan agama ini kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ya demikian, wallahu taala alam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz malam hari ini. Jazakumullah khairan atas ilmu dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah memberkahi ilmu dan usaha antum Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini dalam program live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafa Adarini MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi Anda sekalian malam hari ini. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan jangan lewatkan live interaktif Menjaga Iman bersama Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala, insya Allah setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga untuk saksikan selalu live interaktif khusus sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, live interaktif spesial bulan Dzulhijjah, insya Allah pukul 13.00 dan juga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali dalam program live interaktif yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu?